Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la murdina waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan mulia, bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Qur'an, Syahrul Qur'an, 14 abad lalu. Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar sebagai petunjuk umat manusia dalam mengarungi kehidupan dunia. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 9. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna shalihah anna lahum ajran kabira. Artinya, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Bahkan membacanya saja mendapatkan balasan yang besar di sisi Allah. Sabda Nabi SAW, Iqra'ul Qur'ana fa'innahu yakti syafi'an al-ashabihi yawmal qiyamah. Artinya, bacalah oleh kalian Al-Quran, sungguh Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat bagi pembacanya. Jamaah rahimakumullah. Sayangnya banyak orang yang masih meragukan kebenaran Al-Quran. Mereka terpengaruh oleh kaum orientalis yang berusaha meragukan kesucian Al-Quran sebagai kalamullah. Mereka menuduh Al-Quran sekadar rekayasa perkataan bangsa Arab, termasuk Muhammad SAW. Padahal tudingan ini telah dibantah oleh Al-Quran sendiri. Lihatlah, Al-Quran menantang umat manusia bangsa Arab maupun ajam non-Arab untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran. Tantangan ini tidak saja berlaku ketika Al-Quran turun, tapi juga hingga hari kiamat. Lihat Quran Surat Al-Baqarah ayat 23. Tak ada yang sanggup. Al-Quran juga bukan karangan Rasulullah SAW, sebagaimana tudingan mereka. Kalau Anda mau memperhatikan dan merasakan bacaan Al-Quran dan hadis, ada gaya bahasa yang sangat berbeda. Padahal itu keluar dari mulut yang sama, dan bangsa Arab di Mekah pun semuanya tahu bahwa Rasulullah SAW bukanlah orang yang punya kemampuan menyusun syair. Maka Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Afala yatadabbarunal Qur'ana walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsiran." Artinya, tidakkah mereka merenungkan Al-Qur'an? Andai tahu Al-Qur'an itu bukan berasal dari sisi Allah, tentu mereka akan menemukan dalam pertentangan yang banyak. Quran surat An-Nisa ayat 82. Jamaah rahimakumullah. Kaum orientalis juga menyaksikan kelayakan Al-Quran sebagai petunjuk dan aturan hidup yang cocok dengan zaman. Mereka menuding hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran hanya berisi muatan lokal, bersifat temporal dan kondisional. Contohnya adalah hukum-hukum tentang pembagian waris, poligami, jihad, potong tangan, kisos, jilbab, dan lain-lain. Sayangnya, tudingan ini kemudian diamini oleh sebagian umat muslim, khususnya murid-murid kaum orientalis. Mereka kemudian menggunakan sejumlah kaidah untuk membenarkan teori guru-guru mereka, semisal kaidah la yungkaru tagayyur al-ahkam bit tagayyur al-makan waz zaman. Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan tempat dan zaman. Al-a'dad muhakkamah, adat adalah hukum, atau al-umuru bimaqasidiha. Setiap perkara bergantung pada tujuannya, dan lain-lain. Dengan kaidah itu, lalu mereka dengan semena-mena mengubah hukum Al-Quran. Mereka, misalnya, menyatakan jilbab adalah budaya atau adat bangsa Arab sehingga tidak cocok di luar Arab. Hukum waris tidak adil, bunga pinjaman bukanlah riba asalkan diniatkan sebagai tanda terima kasih dan nilainya tidak berlipat-lipat, dan lain-lain. Mereka pun menolak Islam sebagai agama yang menata kehidupan sosial, masyarakat politik, dan kenegaraan. Mereka beralasan, sistem demokrasi sudah mencakup nilai keislaman sehingga tak perlu syariah Islam itu diformalisasikan. Bahkan di antara mereka ada yang menghalalkan perempuan dan orang kafir menjadi pemimpin negara. Jamaah rahimakumullah. Sungguh interpretasi kacau semacam itu bertentangan dengan nas-nas Al-Quran dan makna-maknanya. Al-Quran memang datang dalam garis besar. Para ulama bertugas merinci berbagai persoalan-persoalan cabang dari kandungan ayat-ayat Al-Quran setiap kali datang persoalan baru. Inilah yang dinamakan ijtihad. Namun demikian, ijtihad ini harus sesuai tuntunan syariah, yakni tidak menjadikan maslahat atau manfaat sebagai penentu hukum. Andaikan adat setempat boleh membatalkan hukum Al-Quran, atau Al-Quran bisa ditafsirkan sesuai kondisi, niscaya Rasulullah SAW tidak akan mengharamkan khamr, perjudian, perzinaan, riba, dan berbagai budaya masyarakat jahiliyah pada masa itu. Faktanya, Rasulullah SAW justru mengubah berbagai budaya jahiliyah tersebut dengan hukum-hukum yang dibawa dalam Al-Quran. Hal ini diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin dan para khalifah setelah mereka. Mereka tidak pernah berkompromi dalam mengamalkan hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran.
Perilaku menawilkan ayat Al-Quran sesungguhnya telah diingatkan dengan keras oleh Rasulullah SAW. Man qala fil Qur'ani bighairi ilmi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Artinya, siapa saja yang berkata tentang Al-Quran tanpa ilmu, maka siapalah tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Ibnu Jarir, At-Tirmizi, dan An-Nasai. Dalam riwayat lain dinyatakan, man qala fi Qur'ani biroqihi fasoba faqad ahto'a. Siapa saja yang berkata tentang Al-Quran sebatas dengan akalnya, lalu kebetulan benar, maka ia tetap salah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Oleh karena itu, sikap seorang muslim yang mengimani Al-Quran adalah menerima Al-Quran seutuhnya, mengimani seluruh surat, seluruh ayat, dan seluruh isinya. Ia tak akan berpaling dari kitabullah yang agung ini. Sebagian, apalagi seluruhnya. Karena mengingkari sebagian isi Al-Quran sama saja dengan mengingkari seluruh kandungan Al-Quran. Dan tantangan sekarang adalah bagaimana Al-Quran ini bisa diterapkan secara menyeluruh dimensi kehidupan, baik individu, masyarakat, maupun negara. Inilah pedoman hidup yang akan mengantarkan kita semua meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita orang yang yakin terhadap Al-Quran dan memperjuangkan implementasi Al-Quran secara nyata. Amin. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.